Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Yulia Damayanti dari PGMI 3C dengan nomor NIM 12020900095. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil LKS eksperimen yang saya buat. Untuk mempersingkat waktu, baik langsung saja. Di sini saya mengambil mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dari kelas 5 SD semester 2. Nah, materinya itu pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia. Nah, kemudian di sini ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang saya ambil yaitu 3.8. Lalu buatlah indikator dari kompetensi dasar tersebut, yaitu indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.8.1 menjelaskan siklus air. 3.8.2 yaitu mengetahui percobaan tahap-tahap dalam siklus air seperti evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, untuk keterampilannya saya mengambil kompetensi dasar dari 4.8, yaitu membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Nah, lalu buatlah indikator pencapaian kompetensi dari KD 4.8, yaitu 4.8.1, mendiskusikan siklus air dan dampaknya bagi peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Nah, 4.8.2 yaitu mempresentasikan hasil diskusi tentang pengaruh kualitas air tahapan kehidupan manusia. Nah, sebelumnya siswa harus mengetahui apa sih itu siklus air. Siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Konsep mengenai daur air yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Proses singkat dari daur air yaitu ketika air laut atau evaporasi atau tumbuhan yaitu transpirasi terkena panas matahari akan terjadi penguapan. Nah, proses itu kemudian membentuk awan. Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada saat suhu udara di bawah titik embun. Selanjutnya, akibat serangkaian proses tadi, air hujan turun ke bumi yaitu presipitasi. Nah, dan meresap ke dalam tanah yaitu infiltrasi. Rangkaian proses itu terjadi secara berulang dan menjadi siklus yang teratur. Nah, adapun beberapa faktor yang berpengaruh pada kelangsungan daur air adalah cahaya matahari, suhu udara, arah angin, dan kelembapan udara. Adapun judulnya di sini yaitu pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia. Nah, kemudian ada tujuan percobaan. Nah, tujuan percobaan di sini yaitu siswa dapat mendiskusikan siklus air yang dimulai dari air laut dan dampaknya bagi peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Nah, kemudian siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia. Nah, di sini saya menggunakan metode saintifik atau kegiatan 5M. Yang pertama yaitu mengamati, yang kedua yaitu menanya, yang ketiga yaitu mengumpulkan data, yang keempat yaitu mengasosiasikan, dan yang terakhir yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Nah, adapun di sini dengan kegiatan yang pertama yaitu mengamati. Jadi siswa harus mengamati gambar yang sudah saya sediakan. Nah, yang kedua di sini ada menanya. Lalu siswa dapat menanya
yang berhubungan dengan gambar yang ada di atas. Nah, contohnya seperti mengapa awan yang menampung air itu bergeser ke daratan, mengapa air laut bisa menguap. Nah, siswa itu diharuskan menanya yang berhubungan dengan gambar yang ada di atas. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ada di atas, siswa mampu mengumpulkan data untuk mengeksperimenkan alat-alat tersebut. Nah, terlebih dahulu siswa harus menyiapkan alat yang dibutuhkannya, seperti 1 gelas kosong, mangkok stainless, es batu, dan air panas. Untuk bekerjanya yaitu masukkan air panas ke dalam gelas kaca hingga terisi 1/4 bagian gelas. Nah, kemudian taruh mangkuk yang stainless di atas gelas kaca. Nah, kemudian masukkan es batu secukupnya ke dalam mangkuk tersebut. Nah, sudah itu amatilah beberapa saat akan muncul penguapan awan atau air hujan. Nah, yang keempat ada mengasosiasi. Nah, mengasosiasi di sini siswa mampu menjawab pertanyaan tersebut. Terakhir yaitu yang kelima ada mengkomunikasikan. Jadi siswa dapat mempresentasikan di depan kelas dari data hasil percobaan dan jawaban dari pertanyaan yang telah disediakan. Nah, cukup sekian hasil LKS eksperimen yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.